Shalom. 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 Puji Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Jemaat Haleluya. Tuhan, Gloria Ministry Sikumana. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya menyampaikan selamat beribadah untuk kita semua. Dan saya ingin menyampaikan salam kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Semoga berkat Tuhan yang kami alami di sini juga dialami oleh saudara-saudara di rumah. Puji Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Mama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memberi hati kami Tuhan, kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan kami. Kondisi tidak membuat kami lemah di dalam memuji Tuhan. Karena kami mau mencintai Engkau Tuhan yang berkuasa atas roh, jiwa dan tubuh kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati yang dipenuhi dengan sukacita, roh yang mau memuji Tuhan turun atas kehidupan kami pagi ini. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan yang mengurapi setiap kami, ada di atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang membawa pemulihan bagi kami, ibadah yang membawa restorasi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jenis bosan, cara-cara iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta roh Tuhan membebaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap arahkan hatimu kepadanya. Terima kasih. Nikmatilah hadirat Tuhan dalam setiap hembusan nafas kita. Haleluya. Angkat pujian bagi Dia dan penyembahan kita kepadanya. Karena Dia satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian kita. Karena sungguh ajaib Tuhan kami. Haleluya. Segala perkara Dia kerjakan demi kebaikan kita. Amin. Kekuatan kita hanya kita dapatkan daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi deklarasikan bahwa kekuatan kita dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Perlahan-lahan jemaat
jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari kita nikmati pujian ini. Amin. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Sungguh kau Tuhan setia menopangku. Kami berseru padamu Tuhan, haleluya, berharap pada Yesus, haleluya. Sungguh kau ajaib Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku takkan goyah. Ini pengakuan kami, ajaib kau Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan kami, haleluya, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Hanya kau Tuhan, di dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Oh, tak akan goyah selamanya. Tuhan ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, haleluya, tak akan goyah selamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dialah Allah yang layak menerima pujian kita. Amin. Yesus, Yesus, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, yeay, haleluya. Bagi yang siap memuji memuliakan Tuhan hari ini, serukan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Langit dan bumi bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Yeay. Sama-sama naikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Yeay. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya, keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Kami memuji-Mu, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
oh. Yes Tuhan. Lambaikan tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, amin. We worship you Lord. We worship you Jesus. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you, Lord. Oh, we worship you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Satukan suaramu. Lebih semangat. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Hallelujah. For who you are. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan dalam pribadi kita masing-masing hari lepas hari. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa segala ketakutan, segala kebimbangan, saat kita menaruhnya dalam tangan Tuhan, maka itu semua Tuhan yang akan menanggungnya bagi kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan setia memegang kita hari ini hingga selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah pujianmu naik. Biarlah pujianmu menjadi dupa yang berbau harum baginya. Oh, 1 menit ini mungkin kita bisa memuliakan Tuhan dengan pujian kita. Keluarkanlah pengagunganmu kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memegang janji-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Jangan izinkan ketakutan dan kebimbangan menguasai setiap kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Ku tidak takut sebab Engkau beserta. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
yakin jemaat Tuhan katakan, Ku tidak takut, Kau yang besertaku, sebab Kau besertaku. haleluya. Ku tidak bimbang, Amin, amin. sebab Engkau aku. Kau teguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Tuhan, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. oh Yesus, sungguh Kau Tuhan, Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. sekali lagi angkat pujian ini. Ku tidak takut, Rasakan sebab bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Ku tidak bimbang, Yesus Tuhan, sebab Engkau aku. kami memandang Kau Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. amin. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Yesus memegangku, amin. dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku Kemenangan, kemenangan. Oh Yesus memegangku yeay. dengan tangan Haleluya. kananmu. Dengan tangan kananmu Tuhan, Yesus memberiku pada hamba Tuhan saya persilakan. kemenangan. Yesus memegangku, Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Sekali lagi katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Engkau memberi kami kemenangan dan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Engkau beri kami kemenangan. Engkau penopang kami Tuhan. Engkau yang melindungi kami Bapa. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Lord. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all we sing. How great is our God. How great Is our God. you are, God. You are great, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and only sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all see how great is our God. Berikan kemuliaan untuk Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan.
Kami siap diperlengkapi pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati kami, urapi kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Biar kami diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Tuhan di hari-hari ini. Di bulan pemulihan ini Bapa. Kami siap untuk kami diisi dengan firman-Mu. Baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Nice, mantap. Apa kabarnya? Ya, oke. Boleh lihat di kiri kanan dan kasih salam sehat kepada teman yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak akan lama-lama Bapak Ibu karena kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hari ini tema firman Tuhan adalah tentang bagaimana kita mempunyai mentalitas untuk dipulihkan atau mentalitas yang dipulihkan. Ya, saya akan dasari dari Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Ini dibacakan pada waktu Jumat kemarin doa puasa untuk kita diperlengkapi pagi hari ini. Kalau minggu lalu kita bicara tentang hati yang dipulihkan dan Rabu saya bicara tentang pikiran hati. Dan saat ini sekarang kita lebih ke pribadi kita masing-masing. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, baca bersama-sama 2-3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Ayat ini ayat yang sangat terkenal karena inilah yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka di situ ada janji-janji Tuhan akan apa yang terjadi pada akhir zaman. Bicara orang-orang tua yang akan mendapat penglihatan, mimpi, teruna-teruna yang akan mendapat penglihatan Bapak Ibu. Dan ini menjadi janji Tuhan. Janji Tuhan yang kita baca saat ini adalah janji untuk memulihkan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka janjinya itu ya dan amin. Waktu dia katakan aku akan memulihkan, maka pasti dia akan melakukan untuk memulihkan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan melakukan ini ya, janji-janji yang dikatakan bahwa tahun-tahun kita yang habis dimakan oleh para belalang tadi, ini ada berapa banyak belalang ini? Belalang pindahan, pelompat, pelahap, dan pengerip. Kita ingat berapa tahun lalu mungkin belalang menyerbu di pulau mana ini? Pulau Sumba. Dan jagung-jagung dia langsung tinggal batang yang bagian bawah karena dihantam oleh belalang. Kita tidak tahu itu belalang yang jenis apa di sini, tapi 4 jenis belalang ini bicara tentang bagaimana mereka bisa menghabisi kehidupan kita. Hidup kita bisa menjadi kering, hidup kita bisa menjadi kosong, dan akhirnya kita mengalami keadaan-keadaan yang semakin parah. Nah, Tuhan tidak mau berlama-lama untuk kita dalam keadaan yang parah, keadaan yang kering, keadaan yang dimana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, keadaan yang dimana kita seperti sudah kehilangan pengharapan. Maka janji Tuhan itulah yaitu akan memulihkan. Saya singgung minggu lalu bahwa program penebusan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa adalah tidak lain dan tidak bukan itu adalah program pemulihan. Program pemulihan seperti kita sudah belajar bahwa akan dikembalikan kepada keadaan yang semula. Ada yang hilang dari kita, maka itu akan dikembalikan. Nah, kita tahu yang penting sekali yang hilang waktu Adam jatuh ke dalam dosa adalah di mana Roh Kudus di-recall ke surga. Jadi Roh Kudus ditarik ke surga dan kita kehilangan Roh Kudus. Sehingga manusia sudah tidak bisa melakukan penugasan yang diberikan untuk dia berkuasa. Manusia berkuasa tapi dia salah menggunakan kekuasaannya. Manusia memimpin tapi dia salah menggunakan kepemimpinannya. Yang terjadi itu adalah kehancuran. Yang terjadi itu adalah bukan keuntungan untuk banyak orang. Sehingga Tuhan mau supaya itu bisa dipulihkan. Tuhan mau supaya semua itu bisa dikembalikan. Maka program Tuhan, dia mengutus anaknya yang tunggal untuk terjadi restorasi, terjadi pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengalami yang namanya diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu
keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Dalam kitab Yesus katakan kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatanmu, tapi oleh iman, oleh percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis. Tetapi janji-janji Allah, kalau Allah berjanji, di balik janji itu ada apa? Ada syarat. Ya. Janji-janji itu ada syarat. Ya. Aku akan bla 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 bla, kalau kamu bla bla bla, seperti itu. Ada syarat Bapak Ibu. Keselamatan itu gratis, cuma-cuma, tapi janji-janji Tuhan itu punya syarat. Kalau kita membaca di perikop dari pembacaan Yoel pasal 2 itu adalah perikop berkata apa itu? Bangsa yang apa? Janji Tuhan kepada bangsa yang apa? Bangsa yang bertobat begitu. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi janji karena ada pertobatan yang terjadi di mana pada waktu kita sadar akan dosa kita, ya. Karena dosa di dalam Alkitab itu ada yang ditulis secara tunggal, singular, ada yang secara jamak. Kalau dosa yang tunggal itu adalah dosa yang dilakukan oleh Adam. Dosa itu dalam bahasa Ibrani itu artinya pemberontakan. Ya, pemberontakan. Jadi kalau kita lihat bahasa asli dari dosa yang dalam bentuk tunggal itu bukan pembunuhan, bukan pencurian, ya, bukan persinahan, bukan apa lagi. Yang kita tahu, yang normal kita tahu. Tapi dosa yang ini adalah dosa yang tunggal disebut dengan pemberontakan, rebellion. Manusia memberontak kepada Allah, yaitu pada waktu dia menyatakan independen dari Allah yang menciptakan dia. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, maka dia menyatakan independen dari Allah. Dia berdiri sendiri. Sehingga dia tidak punya lagi sumber yang dimana dia bisa mendapatkan tuntunan, mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan. Yang terjadi dia dituntun oleh dirinya sendiri ataupun dari iblis Bapak Ibu. Sehingga kita lihat makanya terjadilah yang di dalam Kejadian pasal yang ke-4, the first killing. Ya betul ya. Betul ya Ibu. The first killing. Jadi pembunuhan pertama yang terjadi justru dilakukan oleh kakak kepada adik. Kenapa? Karena Kain dia tidak ada tuntunan lagi. Sudah tidak ada Roh Kudus yang bisa menuntun dia, yang tinggal di dalam dia. Nah, tugas Yesus itu ya, dia mati ya, dia dikuburkan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu adalah wadah sarana untuk dia mengembalikan apa yang hilang. Makanya Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22, Yesus dikatakan bahwa Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, itulah yang dimana Roh Kudus direstorasi atau dikembalikan kepada hidup manusia, sehingga sekarang Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam setiap diri orang percaya. Karena kitab Efesus katakan bahwa setiap kita yang percaya dimeteraikan oleh Roh. Jadi waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus memeterai kita, atau pribadi Roh Kudus itu menjadi meterai bahwa kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga dialah yang menjadi PIC, person in people in charge ya, person in charge. Orang yang paling bertanggung jawab yang menghubungkan antara surga dan kita, yaitu lewat Roh Kudus. Makanya saya pernah sampaikan firman tentang Roh Kudus itu adalah the most important person in the earth, on the earth. Pribadi yang paling penting di bumi. Ada yang
tidak setuju dengan itu karena mereka, loh Yesus justru yang harus menjadi pribadi yang paling penting karena dia yang menebus kita. Yang kita maksudkan di sini bahwa yang ada di bumi ini sekarang ini bersama-sama dengan kita itu adalah Roh Kudus. Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Nah, sekarang yang di bumi adalah Roh Kudus. Nah, makanya kenapa sampai kita harus memastikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau masuk kepada yang menjadi tema kita, bagaimana kita memiliki mentalitas untuk dipulihkan atau mentalitas yang dipulihkan. Karena sifat Tuhan itu selalu dia mau memulihkan, dia mau memulihkan. Tidak ada yang kita berkata bahwa Tuhan tidak pusing saya, Tuhan tidak anggap saya, mungkin Tuhan sudah lupa dengan saya. Tidak Bapak Ibu, Tuhan selalu sangat tertarik dan sangat concern dengan kita. Bahkan pada saat kita tidur pun, maka dia berjaga-jaga. Kita Mazmur katakan, dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Kita lagi tidur ngorok, tapi Tuhan dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Kenapa? Karena dia menjaga kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk ada orang yang sampai mempersalahkan Tuhan. Makanya hari ini saya perintahkan dalam nama Yesus bertobat. Iya, karena ada orang begitu. Dia doa apa semua tidak dijawab. Terjadi ini, terjadi sakit, terjadi Tuhan, so doa ini karena tidak dijawab gitu kan. Seperti dia salahkan Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Maka ada lagu favorit Mama Pak Meda dan Mama Kori itu, tuh ya apa? Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Ya, tidak pernah salah. Jadi kalau dibilang memulihkan, pasti dia akan pulihkan. Pasti akan lakukan itu. Yang jadi problem itu adalah, kalau saya katakan objek dari pemulihan itu betul ya? Objek dari yang mau dipulihkan. Betul ya? Itu yang menentukan adalah yang akan dipulihkan ini, gitu loh. Siapa yang akan dipulihkan? Saudara dan saya. Nah sekarang apakah kita memiliki mentalitas untuk dipulihkan? Halo, ini pertanyaannya gini. Oke, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau perbaiki kembali, Tuhan mau kembalikan lagi apa yang hilang. Tapi sekarang apakah Anda ingin, Anda mau, kita mau, saya mau untuk saya dipulihkan? Apakah saya mau untuk apa yang hilang dari saya itu bisa dikembalikan? Ya, ini pertanyaannya. Makanya yang membedakan di sini orang yang dipulihkan dengan yang tidak dipulihkan, karena yang tidak dipulihkan tidak punya mentalitas untuk mau dipulihkan. Nah, kalau orang punya mentalitas untuk mau dipulihkan, mungkin jadi contoh. Saya akan akhiri dengan contoh ini. Mazmur 51 tadi. Coba Kak Doan tampilkan. Mazmur. Ini karena Alkitab elektronik, jadi dalam bahasa Inggris jadi agak bingung. Karena ini ada tulisan Mazmur 51 ayat 10, baru dalam kurung itu 51 12. Jadi di Alkitab itu kayak kalau kita Mazmur khususnya di bahasa Indonesia itu pasal 1, mungkin di bahasa Inggrisnya pasal 2 atau terbalik seperti itu. Di kitab Mazmur khususnya. Makanya kita agak bingung nih. Yang punya kertas Alkitab yang lembaran kertas Mazmur berapa tuh? Yang mulai jadikanlah hatiku tahir. Ayat yang ke-12. Nah, ini kan 10 ini yang dalam bahasa Inggris nih. Ya, ayat yang ke-12 ya. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 13. 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lanjut. 2, 3.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Coba perhatikan, bangkitkan, sebentar, yang tadi. Nah, bangkitkanlah apa? Kembali. Kalau bilang bangkitkanlah kembali, apa yang dia bicara? Kegirangan, sukacita. Tadinya ada tidak? Tadinya ada tidak? Ada. Tapi karena satu hal, kegirangannya nggak ada lagi, sukacita nggak ada lagi. Karena dia menyadari bahwa sudah hilang kegirangan, maka dia doa minta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan bangkitkan lagi, kembalikan lagi kegirangan yang hilang. Ini gara-gara Batseba. Ini kan peristiwa Daud. Waktu selesai dia melakukan persinahan dengan Batseba, dan Nabi siapa ini? Nabi datang kepada dia, mengkonfrontir dia. Tadinya dia mengelak, tapi waktu dikasih ilustrasi, dan akhirnya Nabi Nathan langsung bilang, lu sudah orangnya. Seperti itu. Waktu dibilang begitu, Daud dia bilang, lu bilang apa? Bet raja, gitu kan? Sembarang sah. Enggak, tidak. Dia langsung hatinya tersentuh, maka muncullah ini Mazmur ini. Ini Mazmur ini adalah Mazmur orang yang punya mentalitas untuk dipulihkan. Karena dia menyadari bahwa memang dia sudah salah. Karena dia menyadari bahwa dia sudah berdosa. Sehingga akibatnya hilang sukacita, hilang kegirangan, hilang semangat Bapak Ibu. Dia hidupnya kering Bapak Ibu, tidak ada damai sejahtera. Ya. Kalau orang tidak ada damai sejahtera, biar dia punya banyak uang, itu tidak akan menjamin dia punya hidup bisa bahagia, tidak bisa. Karena kalau kita bersalah, kita akan terpisah dari kita punya pencipta. Nah, tokoh gereja Agustinus katakan, manusia akan menemukan damai sejahteranya kalau dia kembali kepada penciptanya, yaitu Allah yang menciptakan dia. Nah, Daud ini dia menyadari sehingga dia harus kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya itu bicara tentang pengakuan dosa, ya. Dikatakan di dalam ayat yang keberapa itu, dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat berapa tuh? Ayat 8. Lalu berikutnya, bersihkanlah aku daripada apa? Dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar apa? Kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Tulang yang kau remukan, bukan Tuhan kasih hancur Daud pun tulang, tidak. Maksudnya itu dia seperti, ada lagu bilang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah kerintang tulang kering. Keringkan tulang. Itu kalau sudah bilang tulang kering itu berarti sumsumnya itu sudah mulai apa? Habis. Sedangkan disitulah darah itu betul ya? Disumsum ya, darah dihasilkannya, diproduksi. Nah gitu. Nah bahaya. Makanya kalau orang misalnya dia hilang damai sejahtera, bisa terjadi dokter diagnosa, tak ditemukan dia punya sakit, tapi badan habis. Makan 3 kali sehari, setiap kali makan pagi siang sore itu gunung kelimutu, tapi badan habis. Gitu kan? Kenapa? Karena makan dalam. Ya kan kenapa? Enggak ada damai sejahtera Bapak Ibu, enggak ada kegirangan, enggak ada sukacita, enggak ada bahagia. Makanya Daud dia menyadari ini, maka dia rindu supaya apa yang hilang bisa dikembalikan. Caranya, dia datang kepada Tuhan, dia mengakui dosanya, dia bilang, Tuhan aku mau supaya kembalikan apa yang hilang. Inilah orang yang mempunyai mentalitas untuk dipulihkan, tidak gengsi. Masih ingat ilustrasi gengsi minggu lalu? Seorang bapak, jangan gengsi Bapak. Untuk kita mau dipulihkan, tidak boleh gengsi. Karena orang yang tidak gengsi, maka dia cepat untuk dipulihkan oleh Tuhan. Coba kalau Daud dia lama-lama mengakui, kan ada kita punya moto, keterbukaan adalah awal pemulihan.
Waktu dia tidak terbuka, waktu dia simpan, waktu dia pendam itu, maka itu makan dalam dan dia tidak bisa hidup sebagaimana Tuhan ciptakan dia. Karena Tuhan ciptakan kita manusia ini adalah untuk menjadi pemimpin dan berkuasa. Setiap kita, waktu Tuhan ciptakan kita, diciptakan sebagai pemimpin dan untuk berkuasa. Makanya Daud, dia tidak mau kuasa dosa menguasai dia. Waktu dia simpan terus, dia tertuduh Bapak Ibu. Orang yang hidup dengan tuduhan, artinya hati nurani apa selalu? Tertuduh, nuduh dia. Nuduh dia. Saya di sini kalau misalnya saya ada buat kesalahan misalnya di KOK dan saya belum bereskan. Makanya coba Bapak lihat. Kalau ada pendeta dia khotbah itu main kanan terus, berarti dia mungkin ada yang dia belum pulihkan dengan orang-orang di sebelah kiri. Seperti itu. Ya kan? Kenapa? Waktu dia belum pulih, hati nuraninya belum bersih, berhadapan mata dengan mata daripada orang yang dia bermasalah itu dia tidak akan tahan Bapak Ibu. Betul tidak? Dia silih-silih. Gitu. Hah? Menghindar. Yang kemarin itu ya kan silih-silih juga itu kan. Dia tidak bisa karena hati belum pulih. Nah, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari seberapa bersihnya hati nuraninya. Semakin bersih hati nuraninya, semakin dewasa orangnya. Jadi kalau dia terbuka, dia minta maaf, dia itu menuju kepada kedewasaan. Itu bicara tentang dia mau untuk dipulihkan, memiliki mentalitas apa? Untuk dipulihkan. Jangan lama-lama dalam kondisi yang keadaan seperti ini yang habis dimakan oleh 4 jenis belalang ini. Biarlah sukacita dari Tuhan, kegirangan dari Tuhan karena selamat, karena kita boleh diselamatkan, dikembalikan kepada posisi semula, keadaan semula. Biar itu datang Bapak Ibu sehingga kita ambil kembali mandat yang hilang itu untuk kita dapat memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Paling tidak di area domain kita masing-masing. Gitu. Haleluya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pagi hari ini apakah kita punya mentalitas ini? Atau kita sombong, tidak mau untuk, ya kan? Kalau orang gengsi kan dia tidak mau untuk mengakui misalnya kesalahan, betul tidak? Dia tidak mau. Nanti orang bilang apa? Beta selama ini, ya tahu, image-nya mantap. Nah, sekarang kalau beta minta maaf, beta salah. Wow. Ya. Tapi kalau kita sudah minta maaf, udah clear Bapak Ibu. Makanya kalau minta maaf harus jelas. Jangan minta maaf, minta maaf apa? Harus. Naisa kan pernah minta maaf di Ingrid. Hanya minta maaf begitu. Saya bilang, enggak Naisa, harus jelas. Apa minta maaf apa? Karena apa? Harus ngomong. Oh, karena beta dorong itu apa? Piring, karena waktu itu mungkin dia mau kasih makan, waktu usia berapa dia, didorong sama ini Naisa, tapo di, enggak tahu Ingrid kalau siapa. Saya lihat itu kan, saya bilang, ayo minta maaf. Dia ke gengsi, maaf, gitu kan. Minta maaf tapi gengsi itu. Nah, enggak Naisa. Lihat menghadap, minta maaf apa kamu? Minta maaf karena sudah dorong itu piring. Jadi kalau kita mau minta maaf, restitusi itu harus jelas. Apa yang direstitusi? Karena mungkin banyak kita punya kesalahan toh. Kalau kita minta maaf secara umum, ini kepada siapa? Harus detail. Oh ini ya itu. Baru tuntas Bapak Ibu. Waktu kita minta maaf, hati bersih, plong kita. Jadi berani, jadi sukacita, jadi gembira. Waktu kita bertemu, kita berani untuk berhadapan, melihat mata kepada lawan bicara kita. Bukan kita menantang dia, tapi waktu kita melihat matanya, waktu dia bicara, kita sedang memancarkan kita punya kemuliaan dan mungkin dia sedang memancarkan kemuliaannya. Jadi kita saling apa? Mutualisme dalam hal kita memancarkan menjadi berkat satu dengan yang lain. Asal hatinya apa? Bersih. Makanya kita harus memiliki mentalitas ini. Jadi kalau orang yang sombong, jangan harap dia dipulihkan. Ya, orang yang sombong. Kalau ada orang rendah hati tapi rendah hati di bukit. Dia punya rumah keramik bagus, dia bilang, mari masuk di pondok yang sederhana itu.
Waktu makan ada 3 menu. Ada capcay, ada daging, ya kan? Ada capcay, daging, fuyung hai ya. Dia bilang, minta maaf, hanya nasi dan garam, hanya makan kosong, hanya makan kosong. Saya, bayangkan 3 menu dibagi dia dianggap kosong gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau mau rendah hati yang betul. Ya kan? Nah, kalau orang rendah hati yang di bukit, sebenarnya dia bukan rendah hati, dia tetap sombong. Dan dia anggap itu dia berhasil. No, that's success failure, kegagalan yang sukses. Dia anggap sukses, padahal sebenarnya sukses untuk hal yang tidak benar. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu kita anggap itu dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Dan kita anggap kita berhasil. Di hadapan Tuhan itu bukan satu keberhasilan. Maka kita mau pastikan yang kita lakukan sesuai dengan Tuhan mau. Tentang keberadaan kita harus tahu apa tujuan Tuhan untuk kita. Maka kembali kepada firman Tuhan, karena Daud dia menyadari bahwa dia perlu dipulihkan. Karena kalau dia dipulihkan, maka dia dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat memulihkan orang lain. Kalau engkau sendiri masih konflik dengan orang lain, engkau tidak bisa menolong orang lain yang sedang menghadapi konflik. Karena engkau sedang konflik. Sekarang engkau mau tangani orang yang lagi konflik, kau mau cerita apa ke dia? Halo? Amin Bapak Ibu. Kalau engkau pernah konflik, engkau bereskan, tuntas, beres, engkau tangani orang yang sedang konflik, engkau bisa bersaksi tentang hidupmu. Saya pun pernah konflik, tapi saya lakukan seperti ini. Dan Tuhan bisa pakai untuk kita bisa memulihkan orang yang sedang konflik. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau ada konflik, selesaikan. Supaya kita bisa mengalami pemulihan. Nah inilah yang terjadi kepada Daud. Dia mengalami konflik dengan Tuhan, maka dia mau pulihkan. Dan pada waktu Tuhan pulihkan dia, maka apa yang hilang itu semua dikembalikan. Kegirangan, sukacita, selamat. Apa yang kering dari kita, Tuhan akan kembalikan itu menjadi basah kembali. Disegarkan. Kenapa? Karena kita dapat mengalami pemulihan. Tuhan memberkati kita. Milikilah mentalitas untuk kita dipulihkan. Tundukkan kepala kita semua. Mari pemusik maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu, tidak lebih benar daripada Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Biarlah kita diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, aku berserah, aku berserah. Yes Lord. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Waktu Daud dia mengakui dia sedang berserah kepada Tuhan, karena dia mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita pun mari berserah kepada Tuhan. Bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu Tuhan pulihkan, izinkan itu. Terbuka dengan Tuhan, biar kita memiliki mentalitas untuk kita dipulihkan. Mari sama-sama kita berdiri. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah dengan lembut. Kami berserah kepadamu Tuhan. Pada
Dan nyanyikan sekali lagi, nanti mohon Bapak Meda akan pimpin doa sesudah kita dengar firman. Aku berserah. Bapa yang ada di dalam surga, terpujilah Dikau yang sudah memelihara kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bersama-sama menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami sama-sama diberi pembelajaran tentang hidup dan kehidupan kami yang berkaitan dengan bergaul bersama-sama dengan Dikau. Terima kasih Bapak, untuk hari ini kami masing-masing bisa melakukan introspeksi kepada diri kami. Siapa kami, bagaimana kami, dan apa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk memperbaharui hidup dan kehidupan kami, memperbaharui hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami juga diingatkan bahwa setiap saat kami mesti melakukan restorasi terhadap diri kami sendiri, melakukan perbaikan terhadap hati kami masing-masing. Kami tahu bahwa hati kami setiap saat bisa saja dicemari oleh dosa-dosa kami. Dan karenanya Bapak, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan kembali bahwa setiap saat kami perlu melakukan restorasi, setiap saat kami perlu melakukan perbaikan kepada sikap dan hidup kami, sehingga hati kami selalu terarah kepadamu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami setiap saat dalam hidup dan kehidupan kami, sebab kami yakin bahwa hanya dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus kami pasti mampu melakukan restorasi terhadap diri kami, melakukan perbaikan terhadap hati kami. Karenanya ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami setiap hari, setiap saat, sepanjang hidup kami, agar hidup kami setiap hari diperbarui dan kami selalu layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya jemaat-Mu setiap saat dipulihkan, agar dengan demikian jemaat-Mu selalu setiap saat layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di rumah dan yang tidak datang ke sini, kiranya dengan pemberitaan firman-Mu pada saat ini yang didengar oleh mereka yang di rumah, berkati mereka ya Bapak di rumah. Dan mereka juga mengalami hal yang sama seperti kami yang hadir di dalam kebaktian di gedung ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mungkin saat ini sedang galau dalam hidup dan kehidupan mereka, sedang risau karena kondisi COVID yang setiap hari mengancam, memberikan ketakutan kepada kami. Dan karenanya seringkali kami hilang kepercayaan diri kami sering ragu-ragu terhadap hidup ini. Tetapi ya Bapak, kami percaya bahwa di dalam Dikau semuanya kami akan dikuatkan untuk menghadapi apa saja ya Bapak dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang hanya mengintip saja dari luar untuk mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, kerjalah di dalam mereka.
Biar mereka tidak mengintip saja, tapi mereka segera masuk untuk mendapatkan siapa itu Tuhan Yesus yang memiliki damai sejahtera yang dibutuhkan oleh hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang baru saja mengalami damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan menjadi milik Tuhan Yesus. Bapak, pakailah mereka untuk bersaksi bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami memperoleh, dan semua orang memperoleh, dan dunia ini memperoleh keselamatan. Kami rindu sekali ya Bapak untuk dunia ini dipulihkan. Kami rindu sekali Bapak untuk dunia ini menjadi milik-Mu, yang saat ini sebagian tentu belum menjadi milik-Mu karena kuasa dari si jahat itu. Tapi kami berdoa bahwa pakai kami agar kami juga turut untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum datang kepadamu. Terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu yang datang pada hari ini juga di sini, yang ada di rumah dan di mana saja berada. Kami berdoa kiranya mereka semuanya mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, mendapatkan kegirangan dalam hidup dan kehidupan mereka hari ini dan seterusnya, karena Dikau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami taruh jemaat ini dalam tangan-Mu, biar mereka selalu ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu saja. Terima kasih Bapak sudah memakai pendeta kami untuk kami memperoleh firman-Mu hari ini dan seterusnya ke depan. Berkati beliau, berkati keluarganya, berkati kami semua ya Bapak. Terpujilah Dikau Allah Bapa kami yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, Raja kami, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan meletakkan korban persembahan. Kafani akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kotak persembahan ada di depan. Jemaat Tuhan boleh jalan dengan rapi sesuai protokol kesehatan untuk meletakkan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Baik, kepada hamba Tuhan saya persilakan. Baik Bapak Ibu, kita
sudah di penghujung ibadah raya pada saat ini, jam 9:05, jadi kita akan akhiri ya. Kita senang karena kita bisa kumpul beberapa saat ini, kita bisa bersekutu dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tapi tetap jaga di protokol kesehatan yang berlaku. Sebentar kita pakai salam yang ini, dan Rabu kita ketemu nanti di Empower Night, dan Jumat kita bisa sama-sama di konser doa puasa, karena juga di situ ada kita mendalami baik Minggu maupun di Rabu untuk firman atau pengajaran yang disampaikan. Saya kira itu saja. Untuk anak-anak tentunya tetap dengan Superbook mereka ya, betul ya? Oke ya. Jadi itu tadi malam juga ada ibadah gabungan youth pemuda remaja sekota Kupang, GBD Sekota Kupang di tempat ini. Tuhan memberkati juga untuk mereka yang sudah melayani. Dan hari ini kita akan akhiri ibadah raya kita Bapak Ibu, dan kita akan doakan juga untuk ada anak dari Ibu Ana yang akan diwisuda ya. Oke. Kemudian ada keluarga Andre Paliama yang hari ini berjumpa dengan ulang tahun pernikahan mereka. Juga ada Saudara Dixon Hetmina yang berulang tahun hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan mengakhiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ini kami Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa biarlah yang memegang, yang menuntun langkah-langkah kami. Kami tidak takut akan bahaya, kami tidak khawatir akan kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini, karena bersama dengan Tuhan itulah yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Maka kami beri hidup kami, serahkan hidup kami untuk Engkau tuntun Tuhan, sesuai dengan mau-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Di seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan, baik dalam gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah atau di mana saja mereka berada. Dan kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak daripada Ibu Ana yang akan diwisuda, yaitu Saudara Jupiter Loji Pau. Engkau juga memberkati anak ini Tuhan, biarlah dia juga diberikan anugerah kemurahan daripada Tuhan, perlindungan Allah berlaku bagi dia di mana dia ada saat ini Tuhan. Dan jauhkan juga dari setiap virus-virus termasuk COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk hari ini ada keluarga Andre Paliama yang berjumpa dengan ulang tahun pernikahan mereka. Diberkati keluarga ini dan anak-anak mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus bawa keluarga ini semakin terus bertambah di dalam Engkau. Juga ada Dixon Hetmina yang hari ini berjumpa dengan ulang tahunnya. Diberikan kesehatan, kekuatan buat anak muda ini Tuhan, di mana saja dia berada, di berkat Tuhan. Dan semua kami Tuhan di minggu berjalan ini yang akan juga berjumpa dengan ulang tahun selama minggu ini maupun ulang tahun pernikahan, diberkatilah setiap kekasih-kekasih ini. Biarlah mereka terus mengalami pemulihan-pemulihan dalam kehidupan mereka untuk hal-hal yang perlu untuk Tuhan pulihkan Bapa. Setiap air yang sudah kami tabur Engkau tilik dan Engkau memberkati dari tempat yang maha tinggi. Engkau juga membuka tingkap langit
kami dan Engkau curahkan berkat sebagaimana dalam perjanjian atau janji Tuhan dalam kitab Yoel tadi bahwa Engkau akan menghalau setiap belalang-belalang yang dapat menyerang kami Tuhan, yang mendapat Tuhan menghancurkan kami. Perlindungan Tuhan berlaku bagi kami dan Tuhan dipermuliakan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Mau diberkatilah setiap keluarga kami, diberkati setiap pekerjaan, diberkati kami di marketplace kami masing-masing, profesi, usaha apapun Tuhan, biar Tuhan ada di sana, Tuhan campur tangan, dan sebagaimana firman Tuhan, apa yang kami jamah, kami pegang, kami kerjakan, kami lakukan, maka Tuhan akan buat itu berhasil dan kami pun beruntung. Untuk kekasih-kekasih yang datang berkunjung dan kembali ke tempat mereka lagi Tuhan, maupun anggota-anggota jemaat yang saat ini ada di luar kota Kupang, bagaimana Engkau pelihara kami, biarlah mereka juga dipelihara oleh Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 yang masih juga berlangsung. Kami berdoa Tuhan supaya perlindungan secara khusus berlaku bagi kami jemaat anak-anak-Mu Tuhan. Kami taat kepada protokol kesehatan, kami taat kepada firman-Mu, dan kami dapat buktikan perlindungan Tuhan terjadi atas kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tadakan kedua tangan kita, Engkau diberkati pada waktu Engkau masuk, Engkau diberkati pada waktu Engkau keluar. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang pada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan kami terima berkat ini dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, dan semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama serempak kita katakan amin. Baik, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.